Sinar cahaya datang bersama sedikit demi sedikit, dan dengan mata dingin Qin Yichen, Boriket juga merasakan niat membunuh yang dingin. Tetapi pada saat ini, dia tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk bertemu Qin Yi. Debu untuk pertarungan putus asa. Duri padat terbentuk dalam sekejap, dan menyebar ke arah Qin Yichen, yang menghadap ke langit. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi setelah Qin Yichen sengaja membuka jarak, tidak peduli seberapa cepat mereka akan meninggalkan waktu Qin Yichen untuk bereaksi. Tampaknya Qin Yichen tidak punya pilihan selain menyerang atau melawan. Di halaman di bawah, segelas anggur hangat akhirnya perlahan-lahan diletakkan di atas meja, dan kipas lipat yang bergoyang dengan santai akhirnya berhenti. Sepertinya kali ini kita bertemu musuh yang kuat. Ini sedikit salah perhitungan. Berdasarkan kekuatan antek-antek itu dan waktu yang dia habiskan berjuang untuk membuat kesimpulan negatif, ada beberapa kesalahan. Seharusnya karena dia sengaja menundanya sebentar. Di halaman kecil, tepat ketika dia hendak pergi, tuan mudamu tiba-tiba berhenti. Gerakannya membeku di tempat, dan bahkan pakaiannya tetap sedikit terangkat dan tidak pernah jatuh. Anakmu ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak ada niat untuk merespon sama sekali. Seolah-olah waktu telah diputarbalikkan oleh seseorang. Setiap perintah yang dikeluarkannya tertunda saat ini. Tubuhnya tidak terkendali. Di atas langit, paku yang tak terhitung jumlahnya berhenti di jalan yang menyapu Qin Yichen. Meskipun mereka masih mengancam, mereka telah lama kalah dalam pertempuran menakutkan sebelumnya. Seperti gulungan gambar diam. Di dunia yang hampir statis ini, hanya dua orang yang bergerak bebas. Satu adalah Qin Yichen dan yang lainnya adalah Matt. Setelah keraguan singkat, Matt mendapat berita tentang Qin Yichen, dan segera meninggalkan lawan-lawan ini dan bergegas langsung ke kedalaman kuil Zeus. Qin Yichen membutuhkan Matt untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang hidup di kuil Zeus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sarana stagnasi waktu. Sayangnya, kali ini saya hanya bisa menahan kurang dari 10 napas. Kalau tidak, ada terlalu banyak hal yang bisa terpengaruh. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Di matanya, targetnya bukan Warwick, yang sebelumnya bertarung dengannya, tetapi putra bangsawan di halaman di bawah. Bakat ini adalah tujuan sebenarnya. Pada saat kritis ketika hampir seluruh kota Sanshan jatuh, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya, dan dia masih bisa membaca buku di halaman dengan santai. Adegan yang tampaknya biasa ini sangat menarik di lingkungan seperti itu. Qin Yichen yakin bahwa orang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi anggota kuil Zeus. Hanya mereka yang memiliki niat jahat, atau, terus terang, kaki tangan Lu. Dengan 3 napas tersisa sebelum stagnasi waktu, Qin Yichen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pedang terbang yang memenuhi langit sama cemerlangnya dengan galaksi, menyengat mata semua orang yang hadir, dan muncul satu persatu dengan sedikit kecemerlangan. Hujan lebat pedang jatuh seperti galaksi, menghancurkan paku di langit dan menusuk tubuh Warwick. Semua bilah pedang tiba-tiba menoleh pada saat mereka akan jatuh, dan bergegas menuju wajah sopan di halaman. Mulia putra. Waktu untuk nafas terakhir telah tiba, dan hujan pedang ini akhirnya tiba di depan putramu. Tubuhnya pulih dalam sekejap, dan putra Anda akhirnya tidak bisa tenang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat Qin Yichen yang lebih banyak berada di langit, dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk mengucapkan kata yang kejam dan langsung menggunakan cara mencapai langit, berubah menjadi streamer dan menghilang tanpa jejak. Jejak. Semua bilah bertabrakan, dan raungannya tidak ada habisnya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan perlahan menutup matanya. Sesaat sebelum pedang itu meletus, Qin Yichen melihat setetes darah tumpah. Dari setetes darah ini, Qin Yichen tahu bahwa putra bangsawan telah disayat olehnya. Dengan tata letak seperti itu, butuh banyak pemikiran untuk mengetahui posisi putra bangsawan ini, dan secara khusus menyesuaikan jurus pamungkas semacam ini untuknya. Bagaimana mungkin serangan Qin Yichen berhenti karena pelarian lawan? Saat Qin Yichen menutup matanya, lingkungan berubah menjadi kegelapan. Dalam kegelapan tanpa batas ini, sepertinya ada seberkas cahaya yang membimbingnya, dan pikiran Qin Yichen langsung menyusul. Ketika Qin Yichen menyentuh kecemerlangan itu, raungan meledak di langit. Langit menjadi merah karena ledakan itu. Qin Yichen membuka matanya dan menghela nafas sambil membawa tangannya. Sayangnya, biarkan dia lari. Suara itu jatuh, dan raungan meledak di seluruh kota Sanshan. Debu berubah menjadi sepotong pasir kuning dan berguncang ke langit. Dan kota gunung bergetar yang dulu makmur dihancurkan pada saat ini. Tidak peduli seberapa makmur kota itu, selama tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab, kehancuran hanyalah masalah pemikiran. Sekarang tidak ada satu orang pun yang masih hidup di kota yang berguncang gunung ini. Ini adalah hasil penyelidikan Matt. Qin Yichen percaya bahwa Matt tidak punya alasan untuk membohonginya. Bahkan kuil Zeus tidak ada lagi dalam 2 hari yang singkat ini. Qin Yichen hanya merasa tekanan meningkat tajam. Metode lawan bahkan lebih menakutkan daripada penghancuran kota oleh Qin Yichen. Mereka seperti belalang, menempati kota secara diam-diam. Menutup matanya,
Qin Yichen mengangkat kepalanya, menikmati hangatnya sinar matahari dari langit. Sepertinya bagian lain dari teka-teki telah selesai. Ketika semua cara mereka diketahui, mereka akan mampu melawan. Penemuan hari ini hanyalah sedikit pemahaman tentang raksasa yang disembunyikan Lu. Baru tahu salah satu cara mereka mengendalikan orang lain. Dan cara ini hanya sebagian saja, cara menggunakannya, cara menyusunnya, yang semuanya belum diketahui. Qin Yichen menghela nafas dan berkata langsung kepada Zeus. Lord Zeus, jika Anda mendapatkan informasi seperti itu dengan harga yang mengguncang kota pegunungan, dapatkah Anda menerimanya? Kota besar, kehidupan jutaan orang, kuil Zeus, orang percaya yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak hal, dengan imbalan hanya satu, informasi yang ambigu. Zeus menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, selama orang-orang ini dapat dihancurkan, tidak peduli berapa banyak yang mereka bayar, mereka dapat dipulihkan dari mereka. Feng, kamu harus berhati-hati saat bertindak di luar. Jawaban Zeus selalu seperti ini, sombong. Pembantaian skala besar seperti itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk menerimanya. Tetapi Zeus dapat menerimanya karena dia adalah penguasa para dewa. Karena dia memiliki bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Dia ada. Yang penting adalah bagaimana menghancurkan lawan. Qin Yichen melihat dengan tenang ke kota yang berantakan di bawah. Setelah jatuh, Qin Yichen menghela nafas saat dia melihat reruntuhan yang sedikit berwarna merah darah. Itu bukan akhir yang dia inginkan. Meskipun itu adalah akhir terbaik yang bisa dia dapatkan. Jika hal-hal ini dibiarkan menyebar, harga yang harus dibayar pada saat itu bukan hanya kota yang mengguncang gunung ini, tetapi semua bidang bintang, dan bahkan semua orang di bawah kendali Olympus. Ai Hong penuh dengan darah di seluruh kota, yang bisa menyelamatkan orang-orang dengan satu pikiran.